Halo adik-adik, ada yang tahu dua animasi ini apa? Pasti kalian sudah pada tahu dan sering nonton dong dua animasi ini. Yang pertama ada Upin Ipin, yang kedua ada Bobo Boy. Kalian tahu nggak sih apa persamaan dari dua animasi itu? Ya, dua animasi itu sama-sama berasal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Muhammad Raffi Nurlian dari Universitas Jember. Kakak akan menjelaskan tentang profil salah satu negara ASEAN, yaitu Malaysia. Nah, Malaysia mempunyai julukan yaitu sebagai negeri jiran. Ada yang tahu kenapa Malaysia disebut negeri jiran? Usut punya usut, ternyata dalam KBBI, jiran artinya sebelah atau berdekatan. Sudah tahu dong kenapa dinamakan negeri jiran? Ya, karena letak negara Malaysia yang berdekatan dengan negara Indonesia menjadikan negara Malaysia disebut dengan negeri jiran. Nah, luas dari negara Malaysia sendiri yaitu 329.847 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada sensus 2015 yaitu 30.697.000 jiwa. Nah, Malaysia sendiri merupakan salah satu dari 5 pendiri ASEAN dan masuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini merupakan peta dari Asia Tenggara. Ada yang tahu negara Malaysia yang mana? Negara Malaysia ditunjukkan dengan yang berwarna kuning. Loh, Kak, kok ada dua? Ya, karena negara Malaysia memang terletak di dua bagian dan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Di sini ada Laut Cina Selatan yang memisahkan antara Malaysia. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaya dan Malaysia Timur terletak di utara Pulau Kalimantan. Berikut adalah bendera Malaysia. Bendera Malaysia disebut juga sebagai jalur gemilang. Ini bentuk benderanya ya. Dan ini adalah lambang negara Malaysia yang disebut dengan Jatanegara. Dalam lambang Malaysia terdapat semboyan negara yaitu bersatu bertambah mutu. Ini dia tulisannya. Bersatu bertambah mutu. Dan di sebelah ini ada tulisan bersatu bertambah mutu juga, namun ditulis dengan menggunakan huruf Jawi. Bersatu bertambah mutu memiliki arti persatuan menambah keunggulan. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Berarti usia Malaysia sekarang sudah mencapai 63 tahun ya adik-adik. Malaysia tadinya dijajah oleh Inggris. Ini dia lagu kebangsaan dari Malaysia, lagunya berjudul Negaraku. Bentuk negara Malaysia adalah monarki federasi. Monarki artinya Malaysia dipimpin oleh seorang raja. Dengan kepala negara yang dipertuan agung dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Jadi, Malaysia memiliki kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, yaitu kepala negaranya yang dipertuan agung dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Untuk mengatur pemerintahan tentu saja bukan yang dipertuan agung yang melakukannya, melainkan Perdana Menterinya. Sudah paham adik-adik sampai di sini? Kalau begitu, kita lanjut. Karena bentuk negara Malaysia tadi adalah federasi atau federal, ya, maka negara Malaysia dipecah lagi menjadi 13 negara bagian. Kalau di Indonesia disebutnya provinsi ya adik-adik, karena negara kita kesatuan jadi tidak ada negara bagian. Malaysia mempunyai 11 negara bagian di barat Malaysia dan 2 lagi di Malaysia Timur. Nah, dari nomor 1 sampai dengan 11 ini, yaitu negara bagian yang ada di Malaysia Barat.
Ada Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, dan Terengganu ini yang paling bawah. Dan Sabah dan juga Sarawak ini adalah dua negara bagian yang ada di Malaysia Timur. Sementara Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan merupakan negara bagian, bukan termasuk dari negara bagian, tapi memiliki hak istimewa sendiri, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan juga Labuan. Nah, ini adalah dua kota, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kenapa ada dua kota, Kak? Yang pertama adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini adalah sebagai ibu kota negara Malaysia. Lah, lalu Putrajaya ini apa, Kak? Putrajaya sebagai pusat pemerintahan atau pusat administrasi yang ada di Malaysia. Mungkin nanti kalau misalnya Indonesia sudah punya dua ibu kota bakal seperti ini ya. Misalnya pusat perekonomiannya Jakarta, lalu pusat pemerintahnya ada di Kalimantan. Gitu. Jadi ini pusat perekonomiannya, ibu kotanya Kuala Lumpur, dan pusat administrasinya, pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Bahasa yang ada di Malaysia itu ada bahasa Melayu, tapi juga ada penutur yang menggunakan bahasa Inggris. Mata uangnya adalah ringgit yang disingkat MYR, Malaysia Ringgit. Kalau Indonesia, mata uangnya rupiah, singkatannya IDR, Indonesia Rupiah. Ini dia tiga suku terbesar yang ada di Malaysia, yaitu suku Melayu, suku Tionghoa, dan juga suku India. Ada juga suku Arab yang menjadi minoritas di Malaysia. Tapi tiga suku ini adalah suku yang banyak ditemui di Malaysia. Begitu juga dengan agamanya. Agama yang paling banyak ada di Malaysia itu Islam. Hampir 60% penduduk Malaysia beragama Islam, lalu diikuti oleh Buddha, Kristen, dan juga Hindu. Ada juga masyarakat yang masih menggunakan agama tradisional, biasanya masyarakat dari suku Tionghoa. Loh, apa ini, Kak? Ini adalah pohon karet adik-adik. Pohon karet sendiri jadi komoditi utama yang ada di Malaysia. Tak heran, Malaysia menjadi negara dengan produksi karet terbesar di dunia. Nah, lalu ini adalah ikon dari Malaysia, yaitu Menara Kembar Petronas. Menara Kembar ini pernah menjadi bangunan tertinggi loh adik-adik, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Oke, sekian pembahasan dari kakak tentang profil negara Malaysia yang merupakan bagian dari ASEAN. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.